Merry Christmas. Selamat Natal bagi kita semua. Apa kabar saudara? Ya, semoga di hari Natal yang indah ini kita tetap penuh sukacita dan terus berpengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menyapa kita di hari Natal yang kita rayakan di Natal kedua ini 26 Desember 2022 membuat kita terus penuh harap, penuh sukacita dan kasih Tuhan senantiasa menyertai. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami yang telah Tuhan sertai. Dan di hari Natal kedua ini kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus berpengharapan kepadamu dan kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti setiap firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bekerja dengan baik dalam hidup kami, mengubah kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di perayaan Natal yang kedua, Senin 26 Desember 2022, tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan baca bagi kita, demikianlah dikatakan dalam bahasa Indonesia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Ya, kita diselamatkan adalah karena kasih karunia, karena kemurahan Allah semata. Bukan karena usaha, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Janji keselamatan itu telah dinyatakan melalui peristiwa kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini. Yesus Kristus lahir, Dia menjadi penyelamat bagi umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita telah sampai kepada Natal, di mana Bethlehem akan berkorelasi dengan Golgota, yang merupakan satu kesatuan dalam karya penyelamatan Allah. Ini adalah sebagai pembuktian penyelamatan yang sudah direncanakan Allah sebelumnya. Seperti yang kita baca di dalam Titus 2 ayat 11 tadi. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia sudah dinyatakan. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini mengajar kita untuk tidak lagi hidup di dalam kefasikan,
melainkan kita meninggalkannya dan juga kita menjauhkan sifat-sifat yang mengutamakan keinginan duniawi. Karena itu semua adalah dosa. Dan Tuhan di dalam kehadirannya, di dalam kelahiran Yesus Kristus, menginginkan kita semua bertobat dan meninggalkan semua kefasikan itu. Ini adalah sebagai satu bukti atau respon kita dalam menyambut kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dalam perayaan Natal ini, kita didorong untuk mengintrospeksi diri dan kita boleh menyadari apa yang sudah kita perbuat. Sehingga dengan sukacita kita mau berubah, kita mau bertobat menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Hidup kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kasih karunia Allah mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Hidup berhikmat menurut kasih karunia Allah. Agar kita boleh menjalani hidup ini dengan bijak dan kita membuat prioritas utama di dalam kehidupan kita adalah Tuhan satu-satunya. Hidup taat dan terus berpengharapan. Karena penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dalam penyataan kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan beroleh keselamatan kekal. Jangan pernah menyerah ya. Tetaplah menjadi saksi keselamatan Tuhan. Karena engkau telah ditebus, karena engkau telah dipulihkan, engkau telah dimenangkan. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menjadikan kita umat yang dikuduskan. Apakah saudara mengalami kasih karunia? Dan kasih karunia itu mendidik dan mendorong saudara meninggalkan dosa? Apakah saudara kuat beriman berdasarkan kasih karunia itu? Marilah kita di masa-masa Natal ini merenungkan dan merefleksi hidup kita, apa yang sudah kita perbuat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mari kita terus merenungkan bahwasanya kasih karunia Allah yang besar itu yang telah dianugerahkannya ke dalam hidup kita membuat kita menjadi lebih baik, mendorong kita semakin mencintai Tuhan dan meninggalkan sifat-sifat keduniaan. Kita berubah, kita bertobat, menjadi orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang telah nyata itu membuat kita hidup lebih baik. Berhikmat menurut kasih karunia Allah. Berhikmat akan memampukan kita melakukan apa yang dikehendakinya. Kiranya kita terus kuat dan terus percaya bahwasanya Tuhan senantiasa menolong, memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus berhikmat menjadi pribadi yang lebih baik karena kami telah dipulihkan di dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu sehingga kehidupan kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami bersama-sama dengan saudara kami di masa-masa Natal yang kudus ini. Biarlah hidup kami selalu diperbaharui. Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, persekutuan kami, terlebih-lebih yang lahir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah membuat kami menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.